Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sari. Dulu saya sakit lambung itu 2,5 tahun. Setiap hari yang saya rasa itu perut begah terus menerus. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh setelah konsumsi madu aslamgat. Waktu itu pertama kali mencoba hanya 1 sendok itu terus merasa enak, tidak begah lagi, dan terus sembuh sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun sudah sembuh total, sekarang saya masih tetap konsumsi aslamgat ini, walaupun tidak seintens dulu. Kalau dulu kan sehari 3 kali, kalau sekarang paling cuma sehari 1 kali aja 1 sendok. Alhamdulillah sudah bisa makan apapun, mulai makan durian, makan nangka, sayur lodeh, apa segala macam, sambal sudah bebas alhamdulillah. Dulu berat badan saya dari 58 menjadi 40 kilo, sekarang sudah gemuk lagi, sudah 50 kilo. Terima kasih Mas Yogi, terima kasih Aslamgat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke, ini sekarang di suasana baru. Saya syuting di luar ruangan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk yang baru gabung ataupun yang baru menemukan video saya, jangan lupa untuk di subscribe dulu, kemudian dinyalakan tanda loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ya tentang penyembuhan ataupun terapi masalah GERD, masalah kecemasan seperti itu. Nah oke ya, di video kali ini saya mau membahas tentang hubungan antara sakit asam lambung, sakit GERD ya, sakit kecemasan dengan gangguan ataupun dengan mungkin kata orang istilahnya diguna-guna seperti itu ya teman-teman. Jadi simak penjelasannya di sini, teman-teman jangan kemana-mana, simak secara utuh, secara penuh dan tidak di-skip-skip ya, supaya nanti paham juga seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, langsung aja. Jadi memang orang yang sakit asam lambung, orang yang sakit GERD ya, kecemasan berlebih itu memang rasanya kan seperti orang kena guna-guna ya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ketika kita datang ke dokter, kita cek, itu biasanya kita nggak ada sakit gitu ya. Kita nggak ada sakit, kita nggak ada di dalam hasil medical check up itu tidak ada yang menunjukkan hal yang serius ataupun kita tidak sakit lah, istilahnya seperti itu. Tetapi kita merasakan bahwa diri kita ini sedang sakit serius teman-teman, begitu ya. Makanya orang yang ada di sekitar kita biasanya akan timbul rasa kebingungan, sebenarnya sakit apa gitu ya, sebenarnya sakit apa sih. Orang dibawa ke rumah sakit, sudah di labkan semuanya, sudah di EKG, sudah di rongsen, semuanya normal, tetapi kenapa kok tetap aja ada gejala, ada sensasi gitu. Makanya mereka yang ada yang pendamping kita ini, orang yang sakit asam lambung ya, orang yang sakit kecemasan, itu biasanya timbul sebuah pemikiran, atau mungkin ini karena guna-guna, ataupun mungkin ini karena santet, karena tenung dan sebagainya. Itu bisa aja terjadi gitu ya. Karena apa? Karena seolah-olah sakitnya orang kecemasan itu seperti sakit non medis seperti itu teman-teman ya. Dan itu sangat wajar, itu sangat umum terjadi, termasuk saya dulu. Cuma memang kalau saya dulu itu memang ya seperti yang saya katakan tadi, orang-orang di sekitar saya itu memang menganggap apa mungkin ini dari guna-guna seperti itu. Tapi kan saya yakin karena saya nggak ada musuh, teman-teman, nggak ada musuh, nggak ada orang yang inilah istilahnya seperti itu. Tetapi memang dan banyak juga saudara-saudara saya itu yang sakit sama halnya seperti yang saya rasakan dan seperti yang teman-teman alami saat ini gitu ya. Yaitu sakit GERD, sakit asam lambung, kecemasan berlebih, itu banyak sekali. Dan karena kita ataupun saya berdasar pada ini ya, pengalaman saudara-saudara saya, bahwa sakit asam lambung, sakit GERD, sakit anxiety atau kecemasan berlebih itu memang seperti itu gejalanya. Jadi ketika kita datang ke dokter, kita periksakan semuanya, kita labkan semuanya, itu tidak menunjukkan sesuatu yang menakutkan, karena memang kita tidak sakit gitu. Jadi lebih tepatnya kalau saya boleh memberikan statement ya, jadi bukan karena diguna-guna, tetapi karena dibuat-buat. Jadi sakit kecemasan itu karena sakit yang dibuat-buat, begitu teman-teman ya. Nah, lantas bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau konsultasi secara gratis, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang ada di bawah situ ya. Silahkan langsung aja ke nomor WA yang ada di bawah situ, teman-teman hubungi saya, kita bisa sharing
kita bisa sharing secara gratis di WA itu gitu ya teman-teman. Nah kita lanjutkan. Jadi biasanya kalau kita udah datang ke dokter semuanya nihil, nggak ada sakit yang berarti lah istilahnya, dokter akan bilang cuma asam lambung kayak gitu ya, cuma asam lambung, karena memang tidak berbahaya teman-teman. Cuma kita yang merasakan itu seolah-olah sakit ini berat banget ya, berat banget. Karena apa? Karena ada dramatisir dari otak, seolah-olah kita ini sakit berat, seolah-olah kita ini sudah mau mati kayak gitu ya. Tapi tenanglah teman-teman ya, tenanglah bahwa yang Anda rasakan itu normal banget, dan semua hampir 100% orang yang sakit asam lambung, yang sakit GERD, kecemasan berlebih itu merasakannya. Dan itu memang tidak berbahaya. Jadi teman-teman tetap semangat dan tidak usah takut, tidak usah kendor pokoknya ya. Yakini hasil dari medis Anda yang menunjukkan hal yang positif, itu yakini menjadi sebuah kebenaran, yakini itu hal yang benar. Sehingga nanti teman-teman akan mempunyai kekuatan yang tinggi, mempunyai rasa percaya diri untuk menghadapi kecemasan Anda. Jadi ketika kecemasan Anda muncul, ketika kecemasan Anda ataupun sensasi Anda datang, Anda akan lebih percaya diri untuk menghadapinya. Karena apa? Karena dengan dasar hasil medical check up Anda ini bagus dan baik, dan tidak ada gejala yang berarti gitu ya teman-teman. Kalau memang nanti ada dari mungkin ya pendamping Anda ataupun keluarga terdekat Anda yang menyatakan bahwa oh ini mungkin guna-guna, mungkin ini dibuat orang gitu, jangan percaya teman-teman ya, jangan percaya, karena memang gejalanya memang seperti itu. Setiap surup itu ya menjelang petang ya, menjelang malam itu kita pasti merasakan gejala yang luar biasa, mulai sesak napas, leher mengganjal, gemeteran, takut yang berlebihan, cemas yang berlebihan, seperti halnya orang yang sedang kena guna-guna. Ketika dicekkan ke dokter nggak ada penyakitnya, tetapi gejalanya yang kita rasakan luar biasa. Memang seperti itu. Dan tidak usah Anda beranggapan bahwa itu Anda sedang disantet, tidak. Karena apa? Karena semakin nanti Anda datang ke dukun, semakin Anda datang ke paranormal, semakin Anda datang yang bukan ke dokter, itu justru akan membuat diri Anda ini semakin terpuruk, akan membuat diri Anda ini semakin jauh dari kesehatan Anda gitu teman-teman ya, akan semakin terpuruk, intinya seperti itu. Karena apa? Karena Anda berobat ke jalan yang tidak benar gitu. Jalan yang tidak benarnya itu dalam artinya tidak sinkron gitu teman-teman. Anda itu sakit medis sebenarnya ya, tetapi Anda obati ke paranormal, ke dukun, ke orang yang katanya pintar, itu sama sekali tidak nyambung, alias salah jalan gitu. Jadi Anda kalau memang mau berobat, tetap aja berobat ke medis, ke dokter, karena yang Anda rasakan itu kan berhubungan dengan pikiran, psikologi, psikiater seperti itu ya. Tetapi sejauh ini pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman-teman yang lain yang sudah sembuh, itu justru kita melakukan pengobatan seperti hipnoterapi ya, itu juga sangat membantu. Karena untuk sakit asam lambung itu memang harus pengobatannya dua arah, lambungnya kita obati juga, pikiran kita juga kita obati teman-teman gitu ya. Kalau kita cuma obati lambungnya saja, pikiran kita masih kacau, kita pasti akan kambuh-kambuhan. Kita ngobati pikirannya saja, lambungnya kita tidak obati juga percuma saja begitu. Jadi harus kita obati dua arah, lambungnya dan pikirannya gitu. Makanya untuk lambungnya teman-teman bisa menggunakan madu istighfar aslamgat itu untuk mengobati lambung teman-teman yang mungkin luka, yang mungkin radang, tukar lambung dan gastritis seperti itu ya. Gas lambung berlebih seperti itu bisa Anda gunakan. Dan juga madu istighfar aslamgat itu juga bisa untuk mengobati ya, atau meredakan kecemasan Anda ya, membantu memperbaiki kualitas tidur Anda gitu. Jadi memang harus pengobatannya dua arah. Dan juga teman-teman juga saya sarankan tetap melakukan hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu untuk mengobati kecemasan Anda, untuk meredakan kecemasan Anda, untuk membantu kualitas tidur Anda juga. Kalau kualitas tidur Anda nanti sudah mulai membaik, insya Allah nanti teman-teman juga akan cepat banget sembuhnya gitu ya. Itu untuk teman-teman yang bingung mencari hipnoterapi di mana, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah sini, nanti saya cantumkan juga. Teman-teman tidak perlu khawatir, saat ini gampang sekali mencari informasi-informasi seperti ini gitu ya. Oke, terakhir tetap teman-teman harus semangat, tidak usah berpikiran bahwa penyakit Anda ini penyakit diguna-guna, penyakit santet, penyakit tenung dan sebagainya, karena itu saya jamin 100% itu datangnya bukan dari situ, tetapi penyakit itu penyakit yang Anda buat-buat ya, bukan penyakit guna-guna, tetapi penyakit yang dibuat-buat. Karena Anda ada gejala sedikit aja sudah Anda besar-besarkan dengan pikiran Anda, dengan kecemasan Anda, sehingga
yang timbul adalah kecemasan berlebih, takut berlebih, sehingga respon tubuh Anda seolah-olah Anda ini sedang sakit yang sangat serius, sedang sakit yang sangat parah seperti itu. Efeknya hormon Anda ya berlebihan hormon apa itu namanya yang sering saya katakan itu ya, seperti itu. Jadi semakin kita ini takut, semakin kita ini cemas, semakin kita ini mengkhawatirkan, otomatis hormon kortisol kita ini lebih tinggi daripada hormon endorfin. Gitu intinya seperti itu. Jadi kalau kita mau sembuh, kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita ini orang yang sehat, kita orang yang tidak sedang sakit, dan kita ini adalah orang yang baik-baik saja. Itu harus selalu kita tanamkan di setiap detik nafas kita, di setiap menit nafas kita, ketika kita pengen sembuh gitu ya. Sebenarnya obatnya cuma itu aja teman-teman. Tetap semangat, dunia tetap berjalan ya. Apapun yang Anda rasakan, dunia tetap berjalan, dan Anda harus semangat menjalani semua itu, karena intinya Anda tidak sakit dan tidak berbahaya. Oke ya, saya akhiri dulu. Saya Yogi Pradana Marta, semoga bermanfaat video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.